Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat belajarnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Bersama dengan Ibu Tri Lestari, pada hari ini anak-anak akan mempelajari tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3, ayo menjadi penemu, untuk pembelajaran yang ke-1. Pada pertemuan hari ini, anak-anak akan mempelajari muatan pelajaran bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan tentang struktur dari teks eksplanasi dan memberikan contoh tentang kosakata baku. Untuk mata pelajaran IPS, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan tentang perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang ekonomi. Dan untuk mata pelajaran IPA, anak-anak diharapkan dapat menyajikan sebuah tabel tentang perbedaan dari rangkaian listrik, seri, dan paralel. Siap belajar ya anak-anak? Mari kita mulai dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi. Pada kesempatan hari ini, Bu Guru akan mengingatkan kembali kepada anak-anak apa itu teks eksplanasi dan strukturnya. Masih ingat ya anak-anak? Ya, teks eksplanasi merupakan teks bacaan yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Jadi, informasi yang terdapat di dalam teks eksplanasi itu benar-benar ada, benar-benar terjadi sesuai dengan kenyataan. Paham ya? Berikut ini adalah struktur teks eksplanasi. Terdiri dari apa saja anak-anak? Ya, pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Nah, ini interpretasi bersifat pilihan. Boleh ada, boleh juga tidak ada dalam sebuah teks eksplanasi. Tidak wajib ada ya anak-anak ya. Nah, mari kita pelajari teks eksplanasi yang berjudul Disiplin dan Kerja Keras, awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Anak-anak bisa membuka buku paket tema 3 halaman 113 dan 114, 115. Ya, ini adalah menceritakan tentang seorang tokoh yang bernama Profesor Dr. Yusuf Habibie. Ini teks bacaannya panjang ya anak-anak. Ini paragraf 1, paragraf 2, paragraf ketiga, paragraf keempat. Kemudian ini adalah lanjutannya, paragraf kelima, paragraf ke-6, paragraf ke-7, paragraf ke-8, dan paragraf ke-9. Mari kita cermati bersama apakah dalam teks eksplanasi tersebut struktur teks eksplanasinya lengkap. Ada pernyataan umumnya, ada deretan penjelasnya, ataukah ada atau tidak interpretasinya. Nah, teks eksplanasi tersebut terdiri dari 9 paragraf. Mari kita pelajari bersama ya anak-anak struktur teks eksplanasi dari teks bacaan yang berjudul Disiplin dan Kerja Keras, awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Nah, ini pernyataan umumnya tentu saja ada di awal bacaan. Nah, ini ada di paragraf pertama, yaitu menjelaskan tentang seorang tokoh bernama Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie. Kemudian paragraf-paragraf berikutnya merupakan deretan penjelas. Nah, mari kita cermati bersama apakah ada interpretasinya. Nah, ini deretan penjelasnya ternyata ada di semua paragraf berikutnya, paragraf kedua sampai ke-9. Ini menceritakan tentang perjuangan Habibie dari masa kecil hingga menjadi bapak teknologi dengan disiplin dan kerja kerasnya. Nah, sekarang pertanyaannya, dari teks eksplanasi tersebut adakah interpretasinya? Ya, kalau Bu Guru cermati dari teks eksplanasi tersebut tidak menampilkan interpretasi, tidak ada. Tapi secara tersirat atau secara tidak langsung ada pesan yang ingin disampaikan oleh penulis bahwa apa anak-anak? Kita harus disiplin dan bekerja keras jika kita ingin meraih cita-cita. Paham ya? Anak-anak harus disiplin dan bekerja keras, harus bekerja dengan sungguh-sungguh, disiplin melakukan kegiatan apapun.
jika anak-anak ingin meraih cita-cita yang anak-anak harapkan. Siap ya? Bu Guru percaya anak-anak semuanya di sini sudah berusaha dengan keras dan ingin mencapai cita-cita yang anak-anak harapkan. Semoga semuanya jadi orang sukses. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, kemudian hari ini Bu Guru akan menjelaskan tentang kosakata baku. Nah, ini teks eksplanasi itu memuat informasi-informasi penting. Informasi penting harus ditulis menggunakan kalimat efektif. Pada pertemuan sebelumnya, Bu Guru sudah menjelaskan ciri-ciri kalimat efektif bagaimana apa saja sudah Bu Guru jelaskan secara rinci. Silahkan anak-anak pelajari kembali ya. Nah, untuk menuliskan kalimat efektif, anak-anak harus menggunakan kosakata baku. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak juga sudah menyebutkan kosakata tidak baku, kemudian diperbaiki menjadi kosakata baku. Tentunya Bu Guru percaya anak-anak sudah paham mana yang disebut kosakata baku dan mana yang disebut kosakata tidak baku. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri kosakata baku. Yang pertama, kosakata yang penulisannya sesuai dengan PUEBI. PUEB. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, ini terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan digunakan dalam tulisan atau percakapan formal. Itu adalah ciri-ciri dari kosakata baku. Dipelajari lagi ya anak-anak. Kita lanjutkan untuk muatan pelajaran IPS tentang perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang ekonomi. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Ada gambar apa anak-anak? Yaitu ada sebuah pabrik, kemudian ada truk, ada pesawat, kemudian ada orang yang sedang mendorong suatu barang, kemudian akhirnya ada seorang pedagang yang sedang menjual dagangannya. Nah, ini dinamakan proses distribusi barang dari produsen hingga sampai ke konsumen atau ke pembeli. Nah, ini proses distribusi barang tersebut membutuhkan alat transportasi supaya bisa menyalurkan barang-barang yang dihasilkan oleh produsen hingga sampai ke tangan pembeli, ke tangan konsumen, ke tangan pengguna. Nah, pada zaman dahulu distribusi barang masih terbatas ya anak-anak. Nah, ini pengaruh penemuan alat transportasi yang bisa memberikan manfaat. Pengaruh penemuan alat transportasi pada zaman ini, pada sekarang ini, pada saat ini. Ini tentunya sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan manusia, khususnya dalam bidang ekonomi. Nah, ini dengan adanya penemuan alat transportasi, distribusi barang bisa dilakukan kemana saja dan kapan saja tanpa ada batas waktu, tanpa ada batas ruang ya anak-anak ya, bisa dilakukan kemana saja, sampai ke luar negeri, tidak hanya di daerah itu saja. Nah, ini proses distribusi barang juga menjadi lebih cepat sampai ke tujuan dibandingkan pada zaman dahulu yang masih menggunakan alat transportasi sederhana. Nah, jangkauannya lebih luas. Ini tadi yang sudah Guru sampaikan ya. Bisa dilakukan kemana saja, bahkan sampai ke luar negeri. Nah, dampaknya apa anak-anak? Kegiatan perekonomian di negara kita, tidak hanya di negara kita, di seluruh dunia semakin berkembang dan berjalan dengan pesat. Ya, silahkan anak-anak pelajari pengaruh penemuan alat transportasi, dampak positif dari penemuan alat-alat transportasi tersebut. Anak-anak tentunya paham ya, alat transportasi itu ada apa saja? Ada transportasi darat, air, udara. Transportasi darat contohnya ada mobil, kereta, bus. Transportasi udara ada pesawat, transportasi air ada kapal laut, kapal feri, dan sebagainya. Silakan anak-anak pelajari tentang alat-alat transportasi dan pengaruhnya atau manfaatnya, dampak positifnya terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Siap ya? Kemudian kita lanjutkan dengan muatan pelajaran IPA tentang rangkaian listrik seri dan paralel. Ya, pada pertemuan di subtema 1, tema 3 subtema 1, anak-anak sudah mempelajari
rangkaian listrik seri ya. Di subtema 2 anak-anak sudah mempelajari rangkaian paralel. Nah, silahkan anak-anak buka kembali video yang sudah pernah Bu Guru sampaikan, materi-materi yang sudah pernah Bu Guru sampaikan tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel, dari pengertiannya, gambarnya, penyusunannya, kelebihannya, kelemahannya, dan manfaatnya. Nah, untuk hari ini silakan anak-anak selesaikan tugas IPA berikut. Diskusikan dengan orang tua kalian atau saudara kalian tentang perbedaan dari rangkaian seri dan paralel. Carilah perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel sebanyak-banyaknya. Kemudian yang harus anak-anak lakukan, tuliskan perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel yang sudah anak-anak temukan dalam bentuk tabel. Ingat ya anak-anak, dibuat tabel perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Tuliskan sebanyak-banyaknya, selengkap-lengkapnya, dan sejelas-jelasnya. Paham ya? Demikian materi yang bisa Bu Guru sampaikan hari ini. Selamat belajar, semangat terus belajarnya. Sukses untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.